Saya percaya dengan iman saudara di rumah sehat-sehat karena dilindungi oleh Roh Kudus Tuhan Yesus. Ya, mari saudara sekalian kita juga semuanya jaga protokol kesehatan. Kalau tidak penting, jangan ketemu saudara dan teman-teman sementara ini ya. Jadi jaga karena COVID ini masih naik terus ya. Dan kita mau jaga kesehatan kita dan juga orang yang kita cintai ya. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini yang indah. Tuhan berkatilah kami, hamba Engkau yang menyampaikan Tuhan, biarlah firman Engkau bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ada cerita seorang ayah itu cerita malam kepada anaknya perempuan sebelum tidur, dan bapak ini pasti cerita tentang cerita di Alkitab. Dan bapak ini mengatakan, Yesus cinta pada kamu nak, dan Yesus mau tinggal di dalam hati kamu. Dan anak itu dengan polos dia katakan, Dad, apakah Yesus ada di perut aku? Bapaknya ketawa, dan bapaknya bilang, bukannya di perut kamu, dia ada di hati kamu gitu loh. Ya, anak itu juga dengan polos ya tidur gitu. Nah, sesudah tidur, bapaknya itu mulai berpikir, sebenarnya bagaimana Yesus tinggal di dalam hati kita. Nah, waktu kita ingat satu hal, bahwa ini adalah kenyataan. Ya, saya juga sering cerita ke 3 anak saya. Sebelum mereka tidur, saya pasti cerita tentang kebaikan, ya, bagaimana bisa memaafkan orang, bagaimana harus mau membantu orang. Karena dari kecil saya kan di keluarga yang tidak terlalu banyak uang gitu loh. Ya, jadi saya waktu kecil-kecil SD ya, saya sudah mulai baca buku, bukan Ko Peng Ho, tapi lebih baik dari Ko Peng Ho, yaitu cerita yang jadi orang baik gitu loh, jadi orang yang tulus, jadi orang yang punya kasih. Padahal waktu itu saya belum kenal Tuhan. Rupanya Tuhan dari kecil sudah bentuk aku punya kehidupan. Ya, jadi mama saya mengizinkan saya memberi cerita itu untuk saya baca, dan teman saya juga banyak, dan dia pinjam saya baca. Dan di dalam hati anak kecil itu, kalau kita memberikan yang positif, mereka akan bertumbuh dalam keadaan positif. Kalau kita kasih mereka, sorry ya, saya udah jadi pendeta 20 tahun lebih, a broken family, anaknya itu akan broken family. Ya, pernah anak perempuan itu mengatakan, I hate my mom. Kenapa? Karena mamanya pergi dengan cowok lain. Sampai 10 tahun dia tidak mau bicara dengan mamanya. Wow, ya, aku tahu karena aku jadi pendeta. Aku kenal. Ya, nah hari ini saudara sekalian, kita lihat bagaimana Tuhan bisa tinggal di dalam hati kita. Kita coba baca di Efesus pasal 3 ayat 16 ya. Ini ayat yang luar biasa, di mana Tuhan menjelaskan kepada kita. Rasul Paulus katakan 16. Dia bilang apa? Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaannya, kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Wow, di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, inilah janji Tuhan, bahwa Paulus mengatakan, aku berdoa supaya ia, ya, menurut kekayaannya, kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu. Dengan kata lain, waktu kita bertobat dan terima Yesus menjadi juru selamat dan memberikan diri kita dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, Roh Tuhan itu turun dan tinggal di dalam hati kita. Dan kita dipenuhi Kudus berbicara bahasa roh. Dia akan menuntun kita. Menuntun kita apa? Di dalam hati kita. Membentuk kita. Meneguhkan kita. Menguatkan kita. Aku senang sekali. Menguatkan kita. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Nah, inilah yang kita harus mau sadar. Tuhan bukan hanya di perut kita, tapi dia di dalam hati kita. Ya, dan kamu berakal serta berdasar di dalam kasih. Dan aku mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. 3 anak-anak saya, ya, dan mereka itu memiliki hati yang baik,
tidak egois, ya kadang-kadang ya, tapi overall masih bagus, dan mau melayanin, dan cinta Tuhan. Nah, inilah suatu bonus buat saya dan berkat buat saya. Dan saya pikir apa yang saya tanam waktu mereka kecil, cerita tentang Yesus, kebaikan, jadi orang bagaimana itu, ada hasilnya. Nah, pujilah Tuhan, nama Tuhan Yesus. Kalau sekarang kita punya anak masih kecil, tolong tiap hari cerita sebelum tidur. Ya, saya sudah sebelum tidur, merasa cerita, saya cium mereka tidur. Nah, inilah jadi seorang ayah. Marilah kita juga memberikan Yesus dalam hati mereka, supaya bisa menguatkan mereka, dan mempunyai kasih untuk memberkati orang lain. Mari kita sama-sama berdoa. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami menjadi anak Engkau. Tuhan, biarlah Engkau tinggal dan hidup dalam hati kita. Menguatkan kami Tuhan. Kalau kami menolak Tuhan, tolong Tuhan, datang lagi. Ya, jangan Tuhan menyerah untuk masuk ke dalam hati kami. Bantulah kami supaya hati kami bisa melunak Tuhan, dan punya Tuhan kemauan untuk lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Tuhan yang mau dekat dengan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, biarlah kasih Engkau bisa Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sekali serahkan saudara-saudari kami yang kena COVID di tangan Engkau. Kami tidak sebut nama mereka, tapi Engkau tahu. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, sembuhkan mereka. Dan juga tolonglah mereka yang kerja, yang usaha, yang punya masalah. Tuhan, biarlah usaha mereka, pekerjaan mereka bisa baik kembali, lancar kembali. Nama Engkau saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Engkau Tuhan. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya.